Seandainya wasit itu lebih peka lagi, lebih paham lagi, dan memberi tambahan waktu 2 hari. Ya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semua para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan satu apapun. Kiranya yang impian dari para bos semua segera tercapai. Berita kurang baik dari sepak bola negara tetangga kita, negara dengan banyak dihuni player bintang bosku. Namun dalam pertandingan tadi malam nih, di fase grup Piala AFF 2026, negara tetangga kita ini justru kena bantai oleh skuad gajah perang Thailand bosku. Rasanya sangat memalukan dan gak masuk akal ya. Bagaimana bisa negara tetangga kita, negara dengan kehebatannya dalam hal sepak bola, juga kepopulerannya, dengan player warisan mereka yang terkena sanksi bosku. Malam tadi justru skuad Harimau Malaya mengalami situasi yang gak mengenakan. Tergabung dalam grup B ya, ASEAN Hyundai Cup 2026 mempertemukan dua raksasa Asia Tenggara nih, yaitu Malaysia dan Thailand. Dan hasilnya, tim Gajah Perang sukses menjinakkan Harimau Malaya dengan skor meyakinkan 2-0 di kandang sendiri bos. Bermain di Stadion Raja Mangala Stadium, Thailand membuktikan bahwa mereka adalah satu tim yang sangat difavoritkan untuk menjuarai turnamen tersebut. Dan justru apesnya negara kita yang mengantongi 2 kemenangan beruntun ya, seolah kehabisan bensin nih saat menghadapi dominasi anak asuh pelatih Thailand. Kalau kita lihat dari segi jalannya pertandingan, tentu saja pertandingan antara Malaysia dan Thailand ini berjalan cukup sengit bosku. Tercatat di babak pertama sampai akhirnya momen kunci terjadi di menit ke-33. Ubaidullah Fazili itu melakukan pelanggaran fatal terhadap Kakana Kiamyok di dalam kotak terlarang. Dan jelas saja penalti untuk Thailand. Hal ini nggak disia-siakan oleh Algojo Thailand, yaitu Sotsakor Vurafa, yang maju sebagai Algojo di menit 38, dan hasilnya skor 1-0 tercipta. Dan kemenangan ini bertahan sampai dengan turun minum peluit babak pertama dibunyikan bosku. Dan justru memasuki babak kedua, alih-alih bangkit, Malaysia justru kembali kebobolan dengan cepat pada menit ke-56. Dan kebobolan cepat yang dialami oleh negara tetangga kita ini di menit ke-56, yaitu terasa Popai Mai yang baru saja mendapatkan umpan mendatar dari Worachit Kanit Srivafam. Tak menyia-nyiakan peluang dan ia menaklukkan kiper Malaysia. Hal ini justru mengubah skor menjadi 2-0 untuk kemenangan timnas Thailand bosku. Ada upaya skuad Harimau Malaya ingin mengejar ketertinggalan. Namun skuad pertahanan tim Gajah Perang Thailand sangat begitu solid dan kompak bosku. Hal itu yang membuat tim Harimau Malaya gigit jari. Peluit panjang babak kedua dibunyikan. Dan dengan hasil ini klasemen grup B langsung bergejolak ya. Artinya perubahan itu pasti terjadi. Thailand yang sukses sebelumnya di posisi kedua sukses mengkudeta Malaysia dari puncak klasemen. Kemenangan ini juga menjadi statement kuat bagi Thailand kepada calon lawan-lawannya di semifinal nanti bosku. Ya, ini juga sebagai pembuktian kepada timnas Indonesia ya. Ya, meskipun kita tetap optimis bahwa timnas kesayangan kita, skuad Garuda, akan mampu mengalahkan Thailand masuk di semifinal nanti. Dan berkaitan dengan hal ini bagaimana nih? Menurut pendapat para bos semua, bagaimana bisa skuad Harimau Malaya, tim kelasan dari negara tetangga kita yang terkenal dengan kepiawaiannya bosku, kemenduniaannya, justru kalah di tangan Thailand dengan skor 2-0 tanpa balas. Jangan-jangan saya rasa ini adalah satu strategi yang dilakukan oleh negara tetangga kita ini bosku. Saya sih lebih percaya negara tetangga kita ini itu mengalah ya, bukan kalah. Karena sangat sulit untuk diterima bagaimana bisa negara tetangga kita ini mengalami kekalahan saat berhadapan dengan Thailand. Karena yang kita tahu bahwa negara tetangga kita ini adalah sumber tutorial gol bosku. Jadi jelas saja kemenangan Thailand atas negara tetangga kita ini dengan skor 2-0 adalah trik negara tetangga kita ini untuk mengalah saja. Karena sampai saat ini banyak pengamat sepak bola masih belum percaya ya. Apalagi pengamat sepak bola yang berasal dari negara tetangga kita bosku. Seolah-olah kekalahan ini adalah satu kekalahan yang nggak mungkin terjadi ya. Saya sih masih merasa bahwa kekalahan yang dialami oleh negara tetangga kita itu semestinya nggak terjadi. Dan sepantasnya sih negara tetangga kita ini itu mengalami kemenangan. Bukan justru kekalahan 0-2 dari Thailand bosku. Saya sih dalam hal ini itu lebih menyalahkan wasit ya.
Seandainya wasit itu lebih peka lagi, lebih paham lagi, dan memberi tambahan waktu 2 hari, tentu saja skornya nggak akan semacam ini, bosku. Berkaitan dengan hal ini, bagaimana nih menurut tanggapan para bos semua berkaitan dengan video kita hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan, tinggalkan berapa para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.